daripada kalau lu suruh ketemu tim kayak Jepang. Menurut gue ya, menurut gue pribadi, lebih bisa ngelawan lah. Hanya kita jangan bikin blunder-blunder yang gak penting. Nah itu kan sering kita lakukan. Oke. Rank 3-4 ini yang kita incar kan. Yang kita incar di mana Saudi dan Bahrain ada di sana. Bantai Timur Leste Australia tantang Timnas Indonesia di semifinal Piala AFF U16. Timnas Indonesia U16 dipastikan menghadapi Australia di babak semifinal Piala AFF U16 2024. Kepastian ini setelah pasukan muda Australia menang telak di laga pamungkas grup C. Ya, Australia mengalahkan Timur Leste 12-0 dalam pertandingan terakhir grup C di Stadion Sriwidari Sabtu kemarin. Kemenangan itu membuat Australia keluar sebagai juara grup C. Dengan begitu, Australia akan melawan Timnas Indonesia U16 di semifinal yang berlangsung di Stadion Manahan Solo pada 1 Juli 2024. Sedangkan semifinal lainnya mempertemukan Vietnam versus Thailand. Adapun Vietnam adalah juara grup B. Pada laga pamungkasnya, mereka mengalahkan Myanmar 5-1, sedangkan Thailand lolos ke semifinal dengan status runner-up terbaik grup C. Mereka menundukkan Malaysia di laga pamungkas dengan skor 3-1. Australia dan Thailand di grup C sama-sama mengemas 7 poin. Tentu saja Australia bukan lawan mudah untuk tim asuhan Nova Arianto. Sepanjang fase grup mereka tidak terkalahkan. Sempat imbang 0-0 melawan Thailand di laga pembuka grup C. Kemudian mereka mengalahkan Malaysia 2-0. Puncaknya mampu gulung Timur Leste 12-0. Sedangkan Timnas Indonesia U16 lolos sebagai pemuncak klasemen grup A. Putu Panji dan kawan-kawan sukses mengamankan 3 kemenangan di fase grup. Reaksi anak Sintayong usai sang ayah tetap di Timnas Indonesia hingga tahun 2027. Anak Sintayong yaitu Shin Jae-won ikut berkomentar usai sang ayah resmi bertahan di Timnas Indonesia hingga 2027. Ya, PSSI resmi mengumumkan perpanjangan kontrak kepada Sintayong untuk Timnas Indonesia pada Jumat lalu. Kabar ini diumumkan PSSI dalam rilis resminya dan di akun media sosial Timnas Indonesia. Sintayong diperpanjang kontraknya hingga Juni 2027 atau selama 3 tahun. Dalam kolom komentar Instagram Timnas Indonesia, anak Sintayong yakni Shin Jae-won ikut memberikan reaksi. Shin Jae-won yakin Sintayong bisa membawa Timnas Indonesia kembali menorehkan sejarah. Sejarah terus berlanjut, tulis Shin Jae-won. Seperti yang diketahui, Sintayong mulai dikontrak menjadi pelatih Timnas Indonesia pada 28 Desember 2019. Saat itu Sintayong diminta menangani 3 tim sekaligus, kategori U20, U23, dan senior. Saat itu Sintayong dikontrak dengan durasi 4 tahun, yakni hingga 28 Desember 2023. Pada pertengahan 2023, saat Erick Thohir menjadi pemimpin PSSI, Sintayong ditawari kontrak baru. Mantan pelatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018 ini ditawari perpanjangan kontrak selama 6 bulan, yakni hingga 28 Juni 2024. Selama periode itu, Sintayong diminta memenuhi 2 target. Begitu target tercapai, Erick Thohir langsung menawarkan kontrak baru. Dalam jamuan makan malam di Qatar, keduanya bersepakat akan bekerja sama hingga 28 Juni 2027. Beda kelas, ini perbedaan tanggapan JIJS dan para pemain Timnas Indonesia lainnya soal satu grup bersama Jepang. JIJS levelnya memang beda dengan pemain Timnas Indonesia lainnya. Ini terlihat dari bagaimana JIJS menanggapi hasil drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2024. Dari hasil drawing, Timnas Indonesia akan bertemu negara-negara kuat untuk memperebutkan 2 tiket lolos langsung ke Piala Dunia. Tergabung di grup C, Timnas Indonesia harus mampu mengalahkan Timnas Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Banyak pengamat sepak bola termasuk Coach Justin yang menyebut grup C sebagai grup neraka. Ini tentunya akan menjadi pekerjaan berat bagi Sintayong dan para pemain Timnas Indonesia lainnya untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Mengetahui hasil drawing yang akan mempertemukan Timnas Indonesia dengan Jepang dan Australia, para pemain Timnas Indonesia pun memberikan tanggapannya. Ada Pratama Arhan, Ragnar Oratmangun, Asnawi Mangku Alam, Egy Maulana Fikri, dan tentunya JIJS. Jika pemain Timnas Indonesia lainnya menanggapi hasil drawing di babak ketiga tersebut dengan biasa saja, JIJS melakukan dengan berbeda. Dalam postingan reel Instagram pribadinya, JIJS menulis sebuah pesan yang berisi ajakan berjuang kepada rekan-rekannya.
Dia menulis, "Ayo bangkit dan bersatu dalam satu kesatuan. Sampai jumpa di bulan September," tulis J.I. Jazz. Kata-kata J.I. Jazz ini menunjukkan bagaimana mental dia sebagai pemain Serie A. Bukan takut atau khawatir karena bertemu tim-tim kuat, J.I. Jazz malah menunjukkan sikap kesatria dan percaya diri. Sikap percaya diri ini juga pernah disinggung oleh Sintayong. STY menyatakan bahwa mental para pemain timnas Indonesia dulu adalah penakut. Mereka takut sebelum bertanding saat bertemu dengan tim-tim kuat. Alhasil mereka seperti sudah kalah sebelum bertanding. Ini tentunya akan berbeda cerita jika seluruh pemain timnas Indonesia memiliki mental seperti J.I. Jazz. Tentunya timnas Indonesia masih bisa melawan meskipun harus bermain di tengah teror pemain Jepang dan suporternya. Keras, Nova Arianto peringati timnas Indonesia U16, kalau ada yang buka media sosial, keluar. Pelatih timnas Indonesia U16 Nova Arianto menunjukkan ketegasannya dengan melarang skuad Garuda Asia bermain media sosial di tengah-tengah Piala AFF U16. Tak tanggung-tanggung, Nova Arianto bahkan akan menendang keluar para pemainnya dari skuad timnas Indonesia U16 jika kedapatan bermain media sosial. Hal ini diketahui dari potongan video yang beredar di media sosial, di mana pria yang akrab disapa Papa itu tengah memberi arahan untuk anak asuhnya di timnas Indonesia. Nova Arianto bahkan menegaskan dirinya tak segan menendang keluar pemain yang membuka media sosial meskipun pemain itu adalah andalan di timnas Indonesia U16. Kalau ada yang buka media sosial, keluar. Ada yang buka media sosial, keluar. Saya gak peduli itu, mau yang sering main, yang sering starter, ujar Nova Arianto. Sebagai informasi, aturan ini sejatinya sudah berlaku sejak pemusatan latihan timnas Indonesia U16 beberapa bulan silam. Saat pemusatan latihan, Nova Arianto dan tim kepelatihannya bahkan menyita handphone dari para pemain setiap malam. Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan. Ex penggawa timnas Indonesia itu ingin anak asuhnya disiplin, terutama dalam menjaga pola tidur. Berkat aturan ini terbukti para pemain timnas Indonesia U16 tampil lebih disiplin dan berimbas kepada performanya di lapangan. Reaksi bintang Jepang usai satu grup dengan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Pemain andalan timnas Jepang Ritsu Doan angkat bicara usai mengetahui berada satu grup dengan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia bukan lawan yang asing bagi Ritsu Doan. Pemain SF Freiburg tersebut pernah menghadapi timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Jepang saat itu bersua tim merah putih pada laga terakhir fase grup. Timnas Indonesia kalah 1-3 pada pertandingan tersebut. Ritsu Doan sendiri menyumbang satu assist untuk gol kedua yang dicetak Ayase Ueda. Beruntung bagi timnas Indonesia, mereka tetap berhasil lolos ke babak 16 besar meski gagal menang atas Jepang. Langkah Jepang di Piala Asia 2023 lantas terhenti di babak perempat final. Tim asuhan Hajime Moriyasu kalah dari Iran. Ritsu Doan sendiri tidak mau memandang remeh timnas Indonesia. Pemain 26 tahun tersebut mengaku grup C adalah grup yang sulit bagi Jepang. Ritsu Doan bakal berusaha sebaik mungkin di putaran ketiga nanti. Dirinya juga ingin menembus kegagalan Jepang bisa berbicara banyak di Piala Asia. Meskipun saya merasa kami berada di grup yang sulit, saya juga sadar bahwa kami harus melakukan itu. Jadi kami akan mempersiapkan diri dengan baik, juga mengatasi segala kekecewaan di ajang Piala Asia. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk membuat semua orang berpikir bahwa kami adalah yang terkuat di Asia, ujar Ritsu Doan.